Strategi 821 menyerang Tanah Suci, percakapan tentang Dao. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Tai Bai Yun Seng duduk di kursi, dia tertegun sebelum tertawa dan memarahi, adik junior, kau mengolok-olokku. Aku telah mendengar kalimat ini berkali-kali, sejak aku memulai perjalanan kultivasiku, kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Bahkan manusia biasa pun akrab dengan kalimat itu. Fang Yuan mengangguk, ada sedikit kesombongan dalam nadanya, dia berkata, asal-usul kalimat ini adalah Gu Immortal peringkat 9 pertama dalam sejarah manusia, dikatakan oleh Primordial Origin Immortal Venerable. Dia adalah pencipta pengadilan surgawi benua tengah, yang tetap berdiri tegak hingga sekarang, melewati banyak era, tidak pernah runtuh karena korosi waktu. Kalimat ini sangat cemerlang, ini adalah aturan emas kultivasi Gu Master, yang telah diwariskan sejak lama, bahkan lebih populer daripada lebih besar dari. Namun menurutku, kalimat ini tidak cukup cemerlang, aku meringkasnya menjadi satu kata, yaitu, Dao. Tai Bai Yun Seng mendengar ini dan menegakkan tubuhnya, dia menatap Fang Yuan dengan mata berbinar saat dia berkata lagi, tolong beri aku pencerahan. Fang Yuan berkata perlahan, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, di antara semua makhluk hidup, manusia memiliki kecerdasan dan kemampuan pemahaman tertinggi, kita dapat memahami langit dan bumi serta mengalami Dao Agung. Gu adalah esensi langit dan bumi, mereka sangat unik di antara makhluk hidup, cacing Gu mengandung sedikit jejak Dao Agung di tubuh mereka, sementara Gu abadi mengandung fragmen Dao Agung. Jadi, mereka adalah esensi langit dan bumi. Apa itu Dao? Air mengalir ke bawah, manusia mati karena kelaparan, pohon tumbuh karena hujan dan pupuk, ini semua adalah Dao. Master Gu menggunakan cacing Gu, mereka dapat menyalakan api, membuat sungai mengalir ke atas, mengeluarkan petir, menyembuhkan luka, ini juga Dao. Manusia memelihara, menggunakan, dan memurnikan Gu, mereka memanfaatkan cacing Gu untuk menunjukkan kekuatan langit dan bumi. Dengan hidup dan berkembang biak, mereka akhirnya memahami hukum dunia. Setelah menjadi Dewa Gu, lubang itu menjadi lubang abadi, dan tanda Dao terukir di tubuh. Orang bisa mengatakan bahwa Master Gu memelihara Dao saat mereka memelihara cacing Gu, mereka menggunakan Dao saat mereka menggunakan cacing Gu, dan mereka memurnikan Dao saat mereka memurnikan cacing Gu. Ada Master Gu dari semua jenis jalur, jalur kekuatan, jalur api, jalur waktu, jalur racun, ini semua diciptakan oleh para pendahulu kita yang berjalan di jalur yang tidak diketahui. Jalur kultivasi yang mereka ciptakan selangkah demi selangkah. Mengatakan demikian, Fang Yuan berhenti sejenak sebelum berkata, jadi dengan kata lain, saat Master Gu berkultivasi, mereka pada dasarnya mengolah Dao. Saat Master Gu berkultivasi, mereka pada dasarnya mengolah Dao. Tai Bai Yun Seng duduk di kursi, dia mengerutkan kening saat memikirkan kata-kata Fang Yuan. Semakin dia menggumamkannya, semakin dia merasakan kecemerlangan luar biasa dari kesimpulan Fang Yuan. Ini benar-benar ditujukan pada inti permasalahan, baginya, seolah-olah dia merasakan awan terbelah, dia bisa melihat langit yang cerah. Pada titik ini, Fang Yuan melanjutkan, mari kita bicarakan tentang dasar kultivasi seorang Dewa Gu, lubang abadi. Lubang abadi adalah tanah yang diberkati atau gua surga, itu adalah dunia kecil yang berisi Dao di dalamnya. Dao semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan dunia dari 5 wilayah, itu hanya diungkapkan dalam tanda Dao. Ambil saja tanah terberkati Hu Immortal milikku sebagai contoh, tanah itu memiliki tanda-tanda Dao jalur waktu dasar, sehingga dapat menarik anak sungai dari sungai waktu, yang memungkinkan konsep waktu ada di tanah. Terberkati, dan waktu dapat mengalir. Tanah itu juga memiliki sejumlah besar tanda-tanda Dao jalur ruang, sehingga tanah terberkati itu luas. Bahkan setelah kehilangan wilayah utara, tanah itu masih sangat luas. Roh tanah Hu Immortal bahkan dapat berteleportasi dengan bebas. Di tanah terberkati dengan sedikit tanda-tanda Dao jalur ruang, wilayahnya lebih kecil dan roh tanah tidak dapat berteleportasi. Tanah itu paling banyak memiliki tanda-tanda Dao jalur perbudakan, justru karena tanda-tanda Dao ini, tanah terberkati Hu Immortal membantu membesarkan rubah. Selain itu, tanah itu dapat membantu memperbudak kelompok binatang yang struktur tubuhnya mirip dengan rubah, dan bahkan dapat mendorong pertumbuhan binatang buas yang terpencil. Tai Bai Yun Seng mengangguk dan berkata setuju, itu benar sekali. Di tanah terberkati Tai Bai milikku, jumlah jejak Dao jalur waktu paling banyak,
jadi sumber daya berbasis waktu milikku sangat melimpah. 1 hari di dunia luar sama dengan 33 hari di tanah terberkati milikku. Tanah terberkati ini memiliki jejak Dao jalur bumi paling sedikit, jadi tidak ada gunung di tanah terberkati milikku, dan tanahnya juga tidak subur. Dalam hal jejak Dao jalur ruang angkasa, itu hanya biasa saja, secara keseluruhan, wilayahnya tidak luas, tetapi langitnya sangat tinggi. Dia mengatakan ini sambil matanya bersinar terang, dia memperoleh sedikit pemahaman. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa penyerangan dan pertahanan tanah terberkati hanya didasarkan pada satu hal, yaitu, komposisi jejak Dao di tanah terberkati. Fang Yuan melanjutkan, tanah yang diberkati adalah dunia yang kecil, mengapa mereka dapat membatasi musuh dan menyegel cacing gu mereka? Alasannya adalah karena banyaknya tanda Dao di tanah yang diberkati, itu seperti kolam. Gufana mengandung jejak Dao, mereka seperti tetesan air, percikan api. Satu tetes air yang masuk ke kolam akan menyatu dengan mudah. Satu percikan api yang masuk ke kolam akan padam dengan mudah. Jadi, begitu tanda Dao di tanah yang diberkati diaktifkan, kekuatan surgawi akan ditegakkan dan Gufana akan kehilangan efeknya. Mengapa Gu Abadi tidak dibatasi oleh tanah yang diberkati? Karena Gu Abadi adalah pecahan hukum, mereka adalah entitas yang unik, seperti batu. Ketika sebuah batu dilemparkan ke dalam kolam, tidak peduli bagaimana permukaannya beriak, masuknya batu itu tidak dapat dihentikan. Namun meskipun tidak dapat disegel, ia dapat ditekan. Ketika Gu Abadi digunakan di tanah yang diberkati untuk berperang, kekuatannya akan dilemahkan atau diperkuat oleh tanda Dao tanah yang diberkati. Sedangkan untuk Gu Abadi, ketika mereka menyerbu tanah yang diberkati, mereka juga akan ditekan oleh tanda Dao. Namun, Gu Abadi memiliki tubuh abadi. Mereka pada dasarnya berbeda dari manusia. Apa itu tubuh abadi? Sederhananya, mereka adalah tubuh yang memiliki tanda Dao terukir di atasnya. Ketika Gu Abadi menyerbu tanah yang diberkati, semakin banyak tanda Dao di tanah yang diberkati, semakin banyak tekanan yang akan dirasakan Gu Abadi. Sebaliknya, semakin banyak tanda Dao di tubuh Gu Abadi, semakin sedikit tekanan yang akan mereka alami. Di masa lalunya, Fang Yuan adalah Gu Abadi jalur darah. Dia tidak dapat memasuki banyak dunia pecahan dari 9 surga yang tak terlupakan. Itu karena dunia pecahan ini memiliki tanda Dao yang jarang, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada tanda Dao di tubuhnya. Jika Fang Yuan memasukinya, itu akan seperti seekor harimau memasuki kandang kelinci, satu-satunya hasilnya adalah dunia pecahan akan meledak, menyebabkan tanda Dao dunia pecahan hancur, angin asimilasi akan bertiup dan menghancurkan semua sumber daya di dunia pecahan. Atau melihat contoh lain, para iblis dan Dong Fang Chang Fan telah bertarung di tanah terberkati. Jadepul, Dong Fang Chang Fan menggunakan keunggulan teritorialnya dan menyebabkan para dewa Gu tidak dapat menggunakan Gufana mereka, tetapi dia tidak dapat menyegel gerakan pembunuh abadi mereka. Ini karena tanah terberkati Jadepul adalah tanah terberkati publik, meskipun memiliki banyak tanda Dao, itu sangat beragam. Dong Fang Chang Fan tidak dapat memobilisasi semua tanda Dao, dia hanya dapat mengendalikan bagian dari tanah terberkati yang dia sumbangkan. Dengan demikian, kekuatannya terbatas. Dia bahkan tidak bisa membuat Gu Immortal yang terbang itu mendarat di tanah. Tidak semua Gu Immortal memiliki jurus pembunuh abadi untuk terbang. Namun, Gu Immortal memiliki tanda Dao di tubuh mereka, mereka dapat menahan penindasan tanda Dao dari tanah yang diberkati. Jurus pembunuh fana Gu Immortal jalur iblis tidak berpengaruh terhadap Dong Fang Chang Fan, tetapi jurus pembunuh fana yang digunakan pada tubuh mereka sendiri masih berpengaruh. Benar-benar berwawasan, benar-benar berwawasan. Tai Bai Yun Seng tersentak oleh kesadaran, ia mendesah, saya mengerti. Tanah terberkati publik memiliki pertahanan yang lemah, mengapa demikian? Itu karena tanah tersebut dibentuk oleh banyak dewa abadi yang mengorbankan sebagian tanah terberkati mereka, tanah tersebut disatukan. Jenis tanah terberkati ini sangat beragam dalam variasi tanda Dao, tanah tersebut saling meniadakan dan tidak dapat membentuk kekuatan yang kohesif, seperti memiliki jari dari masing-masing 5 orang, tanah tersebut hanya dapat bertindak secara individual, tanah tersebut tidak dapat membentuk kepalan tangan. Tanah terberkati yang memiliki asal-usul tunggal juga memiliki tanda Dao yang murni. Jika ada roh tanah, mereka dapat mengeluarkan esensi abadi dan memobilisasi tanda Dao untuk menggunakan kekuatan surgawi. Gu Abadi adalah pecahan hukum, ada tanda Dao pada tubuh binatang buas. Gu Abadi telah disebutkan sebelumnya,
Rumah Gu Abadi dibentuk dengan menggabungkan Gu Abadi, sementara gerakan pembunuh abadi adalah perpaduan dari banyak jenis tanda Dao. Tanah tersebut adalah efek atau kekuatan besar yang terbentuk dari berbagai sumber. Jadi, baik itu tanah yang diberkati atau gua surga, semakin murni tanda Dao, semakin sulit untuk menghancurkannya. Roh tanah, esensi abadi, semuanya untuk membantu penggunaan tanda Dao. Melihat tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran, jika bukan karena roh tanah dan bangunan 88 yang sejati saling bersaing, jika itu dilindungi sepenuhnya, bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan? Mengatakan ini, Tai Bai Yun Seng meninggalkan tempat duduknya, dia menegakkan punggungnya dan menghadap Fang Yuan, membungkuk. Setelah mendengar kata-katamu, Fang Yuan, aku benar-benar merasa tercerahkan, pertanyaanku terjawab, aku telah memperoleh banyak hal darinya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan berani memanggilmu saudara junior, orang yang terampil adalah guru, di jalan kultivasi. Kamu telah melampauiku. Hehehe, Bai tua, hari ini, kita hanya mengobrol santai. Kamu tidak perlu rendah hati, kamu tahu alasan ini jauh di dalam dirimu, kamu hanya tidak sejelas aku. Fang Yuan melambaikan tangannya, dia sangat tenang dan tenang. Wajah Tai Bai Yun Seng tampak serius, tidak, meskipun penalarannya sederhana, namun sangat cemerlang. Kata, Dao, memang lebih cemerlang daripada ungkapan, manusia adalah roh semua makhluk hidup, Gu adalah esensi langit dan bumi. Dulu aku cukup bodoh, baru sekarang aku melihat esensi kultivasi Master Gu. Alasan ini, aku khawatir para dewa Gu biasa belum memahaminya. Fang Yuan menunjukkan senyum tipis. Kata-kata Tai Bai Yun Seng tidak dilebih-lebihkan. Sebenarnya, alasan dia bisa memahami ini adalah karena dia memiliki keuntungan sebagai seorang transmigrator. Di kehidupan sebelumnya, bumi sangat berkembang dalam bidang sains. Hukum mekanika, trigonometri, percepatan, kepadatan, kapasitas panas spesifik dan lainnya, bukankah semua ini hukum alam? Dari aspek ini, sains juga merupakan bentuk kultivasi. Berikan aku titik tumpu dan aku akan menggerakkan bumi. Kalimat klasik ini, ketika digunakan di dunia Gu, akan menjadi, berikan aku cacing Gu, dan aku bisa memancarkan cahaya dan panas. Berikan aku semua cacing Gu, dan aku akan menjadi maha kuasa. Karena dia memiliki pengalaman dari dua dunia, Fang Yuan dapat mengamati dunia ini dari sudut lain, dia dapat memahami logika yang tidak dapat dirasakan atau dipahami orang lain. Namun di dunia Master Gu, apakah tidak ada seorang pun yang dapat memahami penalaran ini? Bagaimana mungkin? Ada banyak orang yang mengerti, Primordial Origin Immortal Venerable adalah salah satunya. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, Gu adalah esensi dari langit dan bumi, ini adalah penjelasan yang lebih rinci dan mudah dipahami tentang Dao. Primordial Origin Immortal Venerable mengatakannya untuk membantu mendidik orang-orang di masa depan, itu mengarah pada pengembangan warisan dari berbagai jalur, dia memiliki tujuan yang berbeda. Siapapun yang dapat memahami hal ini adalah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi, seorang dewa Gu yang berdiri tegak. Setelah melihat perjalanan kultivasi mereka sepanjang hidup mereka, mereka dapat menyimpulkan hal ini. Para Master Gu biasa hidup di dunia fana, para dewa Gu biasa sibuk menghadapi malapetaka dan kesengsaraan mereka. Mengapa mereka punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak berguna, seperti itu? Apakah mereka dapat memahami penalaran ini atau tidak, hidup mereka tidak akan terpengaruh. Pada akhirnya, itu hanyalah cara berpikir. Tetapi orang tidak dapat meremehkan cara berpikir ini. Bubuk mesiu pertama kali digunakan untuk memurnikan pil di Tiongkok kuno. Ketika terpapar pada peradaban lain, bubuk mesiu telah dikembangkan untuk digunakan sebagai senjata dan meriam. Kecerdasan peradaban Tiongkok tidak perlu diragukan lagi, tetapi bumi modern berada di jalur sains, dan kontribusi dunia barat adalah yang terbesar. Aliran pemikiran yang berbeda akan berlaku di masyarakat yang berbeda ketika melihat dunia, dan dua peradaban yang berbeda akan tercipta. Di antara peradaban, orang tidak dapat mengatakan mana yang lebih unggul atau lebih rendah, mereka mengkhususkan diri dalam hal yang berbeda. Dengan demikian, Tai Bai Yun Seng, yang merupakan bagian dari peradaban Master Gu, mendengar kata-kata Fang Yuan dan sangat tercerahkan. Dari sudut pandangnya, dia bisa merasakan bahwa pemahaman Fang Yuan jauh lebih tinggi darinya, dia tidak berani memanggilnya saudara junior lagi. Orang yang terampil adalah seorang guru. Jika dia terus memanggil Fang Yuan, saudara junior, Tai Bai Yun Seng akan merasa sangat malu dalam hati.
Ada semacam perasaan yang disebut penghinaan karena menjadi lebih rendah. Tai Bai Yun Seng saat ini berada dalam kondisi seperti itu. Keduanya berbicara beberapa saat lagi sebelum Tai Bai Yun Seng mengucapkan selamat tinggal kepada Fang Yuan. Meskipun mereka selalu berkomunikasi satu sama lain menggunakan Gu, setelah percakapan tatap muka, jarak di antara mereka telah menghilang. Fang Yuan telah hidup di dua dunia, teknik manipulasinya sangat menakjubkan. Setelah percakapan tentang Dao, yang sederhana, ia meninggalkan kesan yang mendalam pada Tai Bai Yun Seng, membuat yang terakhir merasa rendah diri setelah mengetahui bahwa Tai Bai Yun Seng telah kembali ke Tanah Suci Hu Immortal. Peri Lisan bergegas ke Tanah Suci Hu Immortal secepat mungkin. Saat ini di Gunung Bersalju, leluhur tua Suehu selalu hadir. Tai Bai Yun Seng adalah orang luar dan memiliki identitas yang sensitif. Dia tidak bisa pergi ke sana lagi. Jadi, lokasi terbaik tetaplah Tanah Suci Hu Immortal. Karena Tai Bai Yun Seng memiliki pengalaman menyelamatkan Gunung Danghun, proses ini tidak memiliki masalah apapun, itu diselesaikan tanpa masalah. Wajah pucat Peri Lisan mendesah, setelah melewati kesulitan ini, beban di benaknya akhirnya terangkat. Tetapi dia masih memiliki luka parah, dia perlu memulihkan diri. Tunggu sebentar, Peri Lisan hendak kembali ke Tanah Suci Gunung Bersalju, tetapi Fang Yuan menghentikannya. Saya memiliki transaksi besar, saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Fang Yuan berbicara tentang rencananya. Dia tidak memiliki kekayaan untuk memurnikan Gu abadi. Tetapi itu tidak berarti bahwa kombinasi Tai Bai Yun Seng, Peri Lisan, Hei Loulan, dan Fang Yuan tidak mampu membelinya. Saat ini, keberadaan Peri Jiang Yu tidak diketahui, dan untuk mengambil Gu abadi batas gelap, kita tidak memiliki teknik seperti milik Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Itu akan sangat sulit. Aku memperoleh jurus pembunuh abadi dari warisan Dong Fang Changfan, yang disebut penyembunyian kabut bintang. Jurus itu dapat menyembunyikan seseorang dari rahasia surgawi dan cocok untuk kita. Kata-kata Peri Lisan langsung menarik perhatian Peri Lisan dan Hei Loulan, yang berada di sampingnya. Namun setelah mendengar bahwa penyembunyian kabut bintang membutuhkan 2 Gu abadi sebagai inti untuk mengaktifkannya, Peri Lisan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya, memperbaiki Gu abadi sudah di luar kemampuan kita, 2 Gu abadi adalah tugas yang mustahil. Sekarang, meskipun memulihkan Gunung Miniskule menghemat banyak biaya untuk Peri Lisan, luka-luka di tubuhnya masih perlu disembuhkan oleh Gu abadi lainnya. Ada juga misi leluhur tua Suehu yang telah diberikan kepadanya, dan fakta bahwa dia mensponsori Hei Loulan untuk berkultivasi selama ini, kekuatan finansialnya yang dalam sudah mencapai batasnya. Dia berada dalam keadaan sulit dengan dana, sama seperti Fang Yuan. Fang Yuan tidak punya pilihan lain, ia hanya bisa membuat rencana investasi lain. Ia menyarankan, dengan mengumpulkan kekayaan mereka berempat, mereka bisa membeli pengetahuan dan pengalaman membesarkan manusia berbulu, dan membeli budak manusia berbulu dalam jumlah besar. Mereka juga bisa meningkatkan skala sarang batu, meningkatkan produksi Gu kantung udara, untuk meningkatkan jumlah Gu isi perut yang diperdagangkan. Keempatnya bisa membagi keuntungan setelah itu. Rencana ini jauh lebih murah daripada memurnikan Gu abadi. Namun, ia ditolak oleh Peri Lisan. Fang Yuan, apakah kau sudah memikirkan reaksi Sekte Bangau Abadi? Perdagangan Gu milikmu adalah monopoli, sangat menguntungkan dan telah menarik banyak perhatian. Jika kau meningkatkan skala produksi, Sekte Bangau Abadi pasti akan semakin iri. Jika keseimbangan dalam pola pikir mereka berubah, mereka mungkin akan menargetkan tanah terberkati abadi Hu lagi. Apa yang akan kau lakukan? Kita sudah punya cukup banyak masalah, semakin sedikit kerumitan, semakin baik. Fang Yuan terdiam sebelum menjawab, kau benar, lupakan saja. Setelah Peri Lisan kembali ke tanah terberkati Gunung Bersalju, Hei Loulan tinggal di sarang batu untuk memurnikan Gu kantung udara bagi Fang Yuan. 2 saran Fang Yuan tidak berhasil. Ia tidak menyerah. Setelah kembali ke istana Danghun, ia menghubungi roh tanah Langya. Para pria berbulu di tanah terberkati Langya adalah kualitas terbaik yang pernah ia lihat. Bahkan di pasar kelas atas seperti surga kuning harta karun, tidak ada pria berbulu yang memiliki keterampilan seperti yang ada di tanah terberkati Langya. Dari sini, orang bisa dengan mudah menebak bahwa roh daratan Langya memiliki metode terbaik untuk membesarkan pria berbulu serta pengalaman yang kaya. Dalam melakukannya, Fang Yuan tidak memiliki batu saripati abadi, tetapi ia memiliki warisan jalur kebijaksanaan, banyak resep Gu abadi, dan ia memiliki sejumlah besar bahan abadi,
semuanya adalah hal-hal yang diinginkan oleh roh daratan Langya. Bisakah ia menggunakan ini untuk melakukan transaksi dengan roh daratan Langya? Fang Yuan memulai dengan harapan, tetapi ia berakhir dengan kekecewaan. Sikap roh daratan Langya tegas, seperti dinding besi yang tidak bisa ditembus. Kau mengincar pria berbulu, jangan pernah berpikir tentang itu. Jika kau ingin berdagang denganku, hanya ada satu cara, dengan menyelesaikan tugas. Roh daratan Langya mengulangi tugas itu lagi, ia menginginkan bahan abadi peringkat 6 itu, kelopak bunga beracun. Fang Yuan sedikit tertarik, ia memikirkannya sambil bertanya, jika aku bisa mendapatkan bahan abadi ini untukmu, bisakah kau menjual beberapa budak pria berbulu kepadaku, atau sebagian dari pengalamanmu dalam membesarkan mereka? Roh daratan Langya melambaikan lengan bajunya sebagai penolakan, tidak mungkin, apapun yang melibatkan pria berbulu tidak untuk dijual, lupakan saja ide ini. Tetapi jika kamu dapat menemukan material abadi yang aku inginkan, aku dapat memberimu resep Gu untuk Gu upaya habis-habisan. Faktanya, aku tidak hanya memiliki resep Gu tingkat 1 hingga 5 untuk Gu upaya habis-habisan, aku juga memiliki resep Gu abadi upaya habis-habisan tingkat 6. Bukankah ini sesuatu yang kamu butuhkan? Roh daratan Langya melemparkan umpan ini, memang memikat Fang Yuan, tetapi dia juga sedikit marah dalam hati. Roh daratan Langya mencoba memanfaatkan Fang Yuan, tetapi apakah semudah itu mendapatkan material abadi ini? Bahayanya terlalu besar, Fang Yuan harus mempertaruhkan nyawanya. Seperti kata pepatah, jatuh ke dalam lubang, kecerdasan seseorang akan bertambah. Sudah berapa kali Fang Yuan memanfaatkan roh tanah Langya? Lelang dataran utara benar-benar merupakan kerugian besar bagi roh tanah, rasa sakitnya begitu besar hingga roh tanah menyadari sesuatu. Itulah sebabnya roh tanah Langya menjadi sangat sulit dihadapi, alasannya adalah Fang Yuan. Investasi atau usaha mengarah pada imbalan, sebaliknya juga benar, imbalan apapun akan ada harganya. Fang Yuan memperoleh begitu banyak bahan abadi tanpa biaya, harganya adalah hubungannya dengan roh tanah Langya menjadi dingin. Roh tanah terbentuk dari perpaduan obsesi dan kekuatan surgawi, mereka sangat keras kepala. Meskipun mereka tidak bisa berbohong, begitu mereka memutuskan, mereka tidak akan dengan mudah mengubahnya. Jadi, tiba-tiba, Fang Yuan tidak bisa berbuat apa-apa. Tanah yang diberkati Langya tidak dapat memberinya bantuan lagi, tidak perlu meminta roh tanah Langya untuk investasi apapun. Rencananya gagal, Fang Yuan mendesah saat dia memusatkan perhatiannya pada malapetaka tanah yang diberkati itu. 2 hari kemudian, tangan raksasa Myriad Self bangkit. Fang Yuan mengaktifkan jurus pamungkasnya, 4 dari 8 tangan jalur kekuatan mencengkeram ke 4 sisi gunung Danghun saat terangkat, sementara 4 lainnya mengangkat pangkalnya ke udara. Gunung Danghun terangkat dengan cepat, jaraknya puluhan meter dari tanah dalam waktu singkat. Tai Bai Yun Seng melayang di udara, melihat ini, dia tercengang. Di sebuah sarang batu, Hei Loulan memandang dari jauh ke arah gunung Danghun yang besar yang melayang di udara, dia bergumam pada dirinya sendiri, dalam waktu yang singkat, dia menjadi lebih kuat lagi. Sekarang jauh lebih mudah bagi Fang Yuan untuk mengangkat gunung Danghun. Bukan hanya karena dia menggunakan 8 tangan jalur kekuatan, tetapi karena dia telah sepenuhnya menyatukan Gu abadi gunung penarik ke dalam jurus pamungkas Myriad Self, menjadikannya bagian dari intinya. Awalnya, inti Myriad Self adalah Gu abadi jiwa bersih. Setelah Gu abadi jiwa bersih kelaparan, itu tidak dapat digunakan lagi, jadi dia menggunakan kekuatan diri sebagai gantinya. Namun sekarang, inti dari berbagai jurus pembunuh diri menjadi 2 Gu, satu adalah kekuatan diri, yang lainnya adalah gunung penarik. Jangan hanya menatap, ambillah. Fang Yuan berteriak. Tai Bai Yun Seng dengan cepat membuka lubang abadi miliknya, saat tangan raksasa jalur kekuatan 8 membawa gunung Danghun ke tanah terberkatinya perlahan-lahan. Baiklah, selanjutnya, roh tanah akan menuntunmu untuk mengumpulkan beberapa sumber daya di tanah terberkati. Kata Fang Yuan. Tai Bai Yun Seng mengangguk, di bawah kendali Little Hu Immortal, dia menghilang di depan Fang Yuan. Fang Yuan mendarat di tanah. Tanpa gunung Danghun, pusat tanah terberkati itu sangat kosong. Dia duduk di sana dan memejamkan mata, memobilisasi Gu abadi keberuntungan waktu saat Gu fana yang tak terhitung jumlahnya terbang dari dalam lubang abadi miliknya, tanahnya yang mati. Saat butiran saripati abadi anggur hijau dikonsumsi, dengan Gu abadi keberuntungan waktu sebagai intinya,
dan Gu Fana di sekitarnya bertindak sebagai pendukung, kabut cahaya putih emas yang besar terbentuk. Kabut cahaya memasuki udara, terbang melintasi langit kelabu selama beberapa li, menuju sekelompok tawanan Gu Master. Tawanan ini berasal dari suku Dongfang. Sebelumnya, mereka dipenjara oleh Fang Yuan di sel bawah tanah. Sekarang, mereka dibawa keluar dan ditempatkan di lubang abadi miliknya. Saat kabut cahaya menutupi mereka, para tawanan ini berteriak kaget, apa benda ini? Mereka memiliki firasat buruk dalam diri mereka ingin menghindar tetapi mereka tertahan dan tidak bisa bergerak. Kabut cahaya putih emas beredar di sekitar mereka, awalnya perlahan tetapi tumbuh lebih cepat, segera berputar cepat saat membentuk spiral cahaya putih emas. Spiral cahaya putih emas beredar beberapa saat sebelum meledak menjadi pilar cahaya berwarna putih emas. Jurus pembunuh abadi, keberuntungan bantuan waktu. Pilar cahaya menembus keluar dari lubang abadi Fang Yuan, naik sepanjang tulang belakang Fang Yuan, hingga melesat keluar dari kepala Fang Yuan, ke langit. Setelah beberapa saat, pilar cahaya itu lenyap. Pada saat yang sama, spiral putih emas di lubang abadi Fang Yuan habis. Di tanah yang membusuk, ada mayat semua tawanan suku Dongfang. Mayat-mayat ini semuanya kering dan tua, mereka awalnya adalah orang-orang muda, tetapi sekarang mereka sangat tua. Keberuntungan bantuan waktu memiliki efek seperti itu. Itu merenggut umur orang lain untuk memberi Gu Immortal peningkatan sementara dalam keberuntungannya sendiri. Aku tidak akan menyerah. Kau membunuh kami, kau pembunuh, kami akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Untuk alasan egoismu sendiri, kau membunuh kami jiwa-jiwa yang tidak bersalah, kau adalah seorang pendosa, kau adalah seorang pembunuh. Ah, makan dia, makan dia. Tiba-tiba, sejumlah besar roh sisa yang penuh dendam keluar dari tubuh Fang Yuan, mereka melilit jiwanya dan menyerangnya dengan ganas. Fang Yuan mencibir, tubuh zombie abadinya yang tinggi tidak bergerak seperti gunung. Jiwa di dalam tubuhnya telah melakukan serangan balik, bertabrakan dengan jiwa-jiwa ini. Jiwa-jiwa ini sangat compang camping dan awalnya adalah jiwa yang fana, masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka tidak layak disebutkan, tetapi pada titik ini, jiwa Fang Yuan sedang ditekan oleh mereka. Untungnya, mereka tidak memiliki kecerdasan, mereka tidak dapat bekerja sama. Fang Yuan menggerakkan jiwanya dan membunuh mereka satu persatu, dia membayar harga yang sangat mahal tetapi dia memusnahkan jiwa-jiwa ini. Setelah pertempuran itu, jiwa Fang Yuan tinggal 30% dari ukuran aslinya, redup dan menyerupai lilin yang berkedip-kedip, hampir tidak menyala, luka-lukanya bisa dikatakan parah. Namun untungnya, ia memiliki Gu Nyali. Ia menghancurkan Gu kantung udara satu demi satu, Gu Nyali di dalamnya juga hancur, berubah menjadi bentuk makanan paling murni bagi jiwanya untuk memperkuat dan memulihkan diri. Sesaat kemudian, jiwa Fang Yuan pulih sepenuhnya, kembali ke kondisi puncaknya. Dibandingkan sebelumnya, jiwanya lebih halus, seperti baja tempa, menjadi lebih padat dan tahan lama. Serangan balik dari jiwa yang tersisa adalah kelemahan terbesar jurus pembunuh keberuntungan bantuan waktu, tetapi setelah pertempuran jiwa berakhir, ketika jiwaku pulih, ada beberapa keuntungan dari memurnikan jiwa. Fang Yuan dapat dengan jelas melihat manfaat dan kelemahan jurus ini. Keberuntungan bantuan waktu meningkatkan keberuntungan seseorang tanpa mengorbankan rentang hidupnya sendiri, tetapi memiliki dua kelemahan besar. Pertama adalah serangan balik dari jiwa-jiwa yang tersisa. Karena gerakan pembunuh abadi, jiwa-jiwa yang tersisa menjadi sangat ganas, dan dalam pertempuran jiwa yang berbahaya, seseorang tidak dapat menggunakan metode jalur jiwa apapun dan harus mengandalkan jiwa mereka sendiri untuk bertarung. Dengan demikian, bahkan Dewa Gu jalur jiwa sering mengalami kerusakan parah pada jiwa mereka setelah pertempuran jiwa. Kedua adalah bahwa keberuntungan bantuan waktu hanya dapat digunakan sebulan sekali, dan ini terkait dengan jumlah waktu yang dialami oleh tubuh abadi. Apa yang dimaksud dengan waktu yang dialami oleh tubuh abadi? Tanah yang diberkati dan surga gua memiliki laju aliran waktu yang berbeda dibandingkan dengan dunia luar. Misalnya, satu hari di dunia luar bisa lebih dari 15 hari di tanah yang diberkati. Jika Dewa Gu berada di dunia luar, waktu yang dialami oleh tubuh abadi mereka adalah satu hari. Jika mereka berada di tanah yang diberkati, waktu yang sama di dunia luar yang dialami oleh tubuh abadi akan menjadi 15 hari. Lamanya rentang hidup seorang Gu abadi adalah jumlah waktu total yang dialami oleh tubuh abadi mereka. Fang Yuan mengambil kembali Gu abadi keberuntungan waktu dan juga Gu fana lainnya, dan tanpa sadar menatap ke atas.
Sayang sekali aku tidak memiliki Gu abadi pemeriksa keberuntungan dan tidak dapat memeriksa perubahan keberuntunganku. Aku juga tidak dapat mengatakan seberapa efektif jurus pamungkas, keberuntungan bantuan waktu. Oh, benar, aku tidak dapat memeriksa diriku sendiri, tetapi aku dapat memeriksa orang lain. Fang Yuan tiba-tiba memikirkan sebuah cara. Dia memiliki Gufana pemeriksa keberuntungan, meskipun tidak dapat digunakan untuk melihat keberuntungannya sendiri, dia telah menghubungkan keberuntungannya dengan Ye Fan, Han Li dan Hong Yi. Rangkaian hubungan keberuntungan membuat keberuntungan mereka berempat menjadi sama, seperti 4 mangkuk air dengan volume yang sama. Air di mangkuk Fang Yuan tiba-tiba meningkat, kenaikan ini akan segera dibagi menjadi 4 bagian, 1 bagian akan tertinggal di mangkuknya sementara 3 bagian lainnya akan mengalir ke 3 orang lainnya. Fang Yuan tidak dapat memeriksa keberuntungannya sendiri, tetapi dia dapat memeriksa 3 orang lainnya. Bagaimanapun, ketiganya masih manusia biasa saat ini. Perbatasan selatan, di hutan lebat di gunung, Ye Fan bergerak cepat di tanah seperti kera. Sesekali ia melompati batu-batu besar, dan kadang-kadang memanjat dan meraih tanaman merambat hijau panjang yang terbang di antara pohon-pohon tinggi. Ia sangat cepat, seolah-olah ia benar-benar dirasuki oleh seekor kera. Bahkan, rambut kera halus tumbuh di hidung, pipi, lengan, dan area lainnya. Mata Ye Fan juga tidak putih dan hitam, melainkan berubah menjadi kemasan. Ia menatap setitik cahaya biru di depannya dengan ekspresi sedikit cemas. Gu berwajah biru ini benar-benar licin, sangat sulit ditangkap. Tidak, aku harus menangkapnya. Ia adalah Gu tingkat 3 jalur transformasi dan dapat mengubah penampilan seorang Master Gu pria. Saat ini aku sedang dalam surat perintah penangkapan, cacing Gu ini bahkan lebih penting bagiku. Tiba-tiba, rasa gatal yang aneh terasa di dasar hati Ye Fan. Ye Fan melirik tubuhnya dengan cepat dan melihat lengannya telah ditutupi oleh rambut kera yang tebal, hatinya hancur, sialan. Aku secara paksa mengaktifkan jurus pembunuh transformasi kera, semakin lama aku mempertahankan jurus pembunuh ini, semakin banyak rambut kera yang akan tumbuh, dan begitu melampaui batas, aku mungkin berubah menjadi monster setengah manusia dan setengah kera. Tetapi jika aku menghentikan jurus pembunuh ini, kecepatanku pasti akan turun dan aku hanya akan dapat melihat Gu berwajah biru liar ini pergi. Tepat saat Ye Fan berada dalam dilema, langit berubah dengan cepat, saat awan gelap menutupi langit, dan segera, tetesan air hujan seukuran kacang mulai jatuh. Dalam waktu selusin napas, tetesan hujan telah berubah menjadi hujan deras. Badai hujan menghalangi penglihatannya, Ye Fan telah benar-benar kehilangan cahaya biru yang hampir tidak dapat dikejarnya. Sialan, aku menghabiskan beberapa hari dan malam, dan sekarang semua usahaku telah gagal. Tanpa cacing Gu yang secara khusus dimaksudkan untuk menangkap Gu liar, sangat sulit untuk menangkap mereka hanya dengan tangan kosong. Ye Fan segera basah kuyup, dalam hati sangat kecewa. Kresek, tepat pada saat ini, sambaran petir menyambar pohon besar di gunung. Pohon itu tumbang, api membakar dan segera menyebar, tidak dapat dipadamkan oleh badai hujan. Di gunung minyak tung ini, ada pohon tung di mana-mana dan sangat mudah terbakar. Aku harus segera meninggalkan tempat ini, jika tidak, akan terlambat begitu terjadi kebakaran hutan. Ye Fan segera pergi. Setelah 15 menit, dia berdiri di kaki gunung melihat kebakaran hutan menyebar liar di atas gunung, badai hujan tidak dapat memadamkannya. Dia mendesah dan hendak pergi ketika tiba-tiba cahaya biru bergoyang ke dalam penglihatannya. Ketika Ye Fan melihatnya dengan jelas, matanya terbuka lebar. Itu adalah Gu berwajah biru itu. Namun, Gu berwajah biru ini memiliki jelaga padat di sekujur tubuhnya dan jelas terluka parah. Ye Fan dengan cepat bergegas dan meraihnya. Biasanya, seorang Master Gu akan menghadapi perlawanan keras dari kemauan cacing Gu ketika mereka memurnikan Gu liar, tetapi karena Gu berwajah biru terlalu lemah, Ye Fan mampu memurnikannya dalam beberapa tarikan napas waktu. Aku tidak pernah membayangkan akan mendapatkan Gu berwajah biru seperti ini. Ye Fan mendesah dalam hati pada misteri takdir. Dia sepenuhnya puas dengan kejutan yang menyenangkan ini dan hendak pergi, ketika tiba-tiba tubuhnya menegang seperti patung batu. Setelah Gu berwajah biru, masih ada 3 cacing Gu liar yang lolos dari api dan terbang ke arahnya dalam kondisi terluka parah. Gurun Barat, di pantai berbatu, batu-batu dari berbagai ukuran ditumpuk dan tersebar di sekitarnya, membentuk padang batu alami. Han Li terengah-engah saat dia berlari melewati batu-batu yang pecah,
kakinya sangat sakit tetapi dia menahannya. Bocah, letakkan 3 batu yang mengangguk itu. Seorang Master Gu tingkat 3 berteriak dengan marah dari belakang sambil mengejar Han Li dengan ganas. Han Li berlari lebih cepat ketika dia mendengar suara itu. Dalam penglihatannya, tumpukan batu yang tinggi semakin membesar. Han Li tanpa sadar menunjukkan ekspresi senang. Batu-batu ini sangat besar dan kokoh, dengan celah-celah berbagai ukuran di antara batu-batu itu. Ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Namun, Master Gu tingkat 3 yang mengejar Han Li sangat cemas. Han Li hanyalah seorang pemuda dengan fisik yang lemah dan kurus. Dia akan segera dapat meninggalkan penglihatan Master Gu jika dia memasuki celah-celah itu. Pertarungan sengit sebelumnya telah menghabiskan esensi purba dari Master Gu peringkat 3. Dia bahkan tidak dapat mengaktifkan Gu pergerakan peringkat 3 dan tidak punya pilihan selain mengejarnya dengan berlari. Sialan, apakah aku akan membiarkannya lolos seperti ini? Tidak, aku adalah tetua Master Gu peringkat 3 yang agung, sementara dia hanya manusia biasa. Jika aku membiarkannya melarikan diri dan berita tentang masalah ini menyebar, bagaimana aku akan mempertahankan reputasiku di masa depan? Ketiga batu anggukan itu adalah bahan untuk memurnikan Gu peringkat 5, mereka sangat berharga. Jika mereka dijual, Master Gu peringkat 3 itu sangat tidak mau, dia menggertakkan giginya dengan keras dan akhirnya menggunakan kartu trufnya. Pikirannya kosong sesaat, karena masa hidupnya berkurang 2 tahun sebagai ganti 20% esensi purba peringkat 3. Dia menggunakan 10% untuk mengaktifkan cacing Gu pergerakan, kecepatannya meningkat tajam dan dalam beberapa tarikan napas, dia tepat di belakang Han Li. Dia menggunakan 10% esensi purba lainnya untuk meninju dengan tinju batu. Tinju batu itu pasti bisa membunuh Han Li jika mengenainya. Namun, cahaya terang melintas di mata Master Gu saat dia menghilangkan pikiran ini. Di satu sisi, dia takut menghancurkan batu-batu anggukan dengan Han Li, dan di sisi lain, dia benar-benar membenci Han Li dan ingin menyiksanya sampai mati untuk melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, tinju batu ini melewati kaki kanan Han Li dan menabrak tumpukan batu yang tinggi dan kokoh. Serangkaian suara teredam bergema, debu berputar-putar dan batu-batu yang pecah berceceran di mana-mana. Han Li menerima cedera berat, kaki kanannya langsung patah. Namun, dia memiliki watak yang kuat dan tahu bahwa hidupnya sedang berada di ujung tanduk saat ini. Dia berteriak sebelum menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat ke depan. Tubuhnya yang kurus dan kecil memungkinkannya untuk mendarat tepat di sebuah celah. Master Gu tingkat 3 itu terkejut, dia telah menggunakan semua esensi purbanya dan tidak punya cara lagi sekarang. Apakah dia benar-benar akan membiarkan bocah ini lolos hidup-hidup? Namun segera, Master Gu itu menjadi tenang. Han Li telah melompat ke sebuah celah, tetapi kepalanya membentur dinding dan berdarah, dan dengan patah tulang kaki kanannya yang serius, dia pusing dan bahkan tidak bisa memanjat. Bocah, kamu benar-benar bisa lari. Lari lebih banyak. Master Gu tingkat 3 itu perlahan berjalan mendekati Han Li dengan ekspresi ganas. Han Li dipenuhi dengan keputusasaan, dia tanpa sadar melangkah mundur, tetapi kecepatannya sangat lambat. Master Gu tingkat 3 itu memikirkan metode kejam yang tak terhitung jumlahnya untuk menyiksa Han Li saat dia memasuki celah itu dengan senyum sinis. Ledakan, tiba-tiba, banyak batu besar yang membentuk celah itu runtuh di atas Master Gu tingkat 3 itu. Tulang dada Master Gu tingkat 3 patah dan paru-parunya tertusuk, dia berjuang beberapa saat sebelum meninggal. Han Li tercengang di tempat. Benua Tengah, Akademi Kehidupan Universal, kompetisi pemurnian Gu telah memasuki babak final. 16 Master Gu muda duduk bersila di alun-alun, dan di bawah tatapan semua orang, mulai memurnikan Gu secara bersamaan. Konvensi jalur pemurnian benua tengah sudah dekat. Akademi Kehidupan Universal mungkin hanya sekte kecil, tetapi setiap sekte benua tengah memiliki kuota untuk berpartisipasi dalam konvensi jalur pemurnian. Akademi Kehidupan Universal hanya memiliki 3 tempat yang disediakan, dan masing-masing diberikan kepada seorang murid, sesepuh, dan sesepuh eksternal sekte tersebut. Sekarang, 16 murid Master Gu berjuang untuk satu reservasi. Kompetisi ini akan segera mencapai momen krusial. Benar, ada satu penghalang terakhir dalam memurnikan Gu wajah merah, yang menguji kendali halus Master Gu atas indera mereka, tangan dan pikiran mereka harus dikoordinasikan untuk mempertahankan kendali atas api. Lihat, Cao Yu telah mencapai penghalang ini. Dia sengaja memperlambat kecepatan pemurnian Gu agar punya cukup waktu untuk bereaksi.
Para murid yang menyaksikan berdiskusi dan menganalisis situasi dengan suara pelan. Setelah beberapa saat, dua orang lainnya memasuki penghalang terakhir ini. Seperti yang diduga, mereka adalah Xielan dan Luwen. Keduanya bersama dengan Cao Yu secara publik diakui sebagai 3 murid elit paling berbakat di jalur pemurnian akademi kita. Pemenang akhir kompetisi ini seharusnya berasal dari ketiga orang ini. Mungkin ada kuda hitam. Hehe, ini tidak mungkin. Mengolah jalur pemurnian membutuhkan banyak latihan dan bukan masalah keberhasilan instan. Bahkan jika seseorang berlatih secara diam-diam, proses ini juga akan membuang banyak sumber daya, dan catatan pembelian bahan pemurnian Gu tidak dapat disembunyikan. Di panggung yang ditinggikan, kepala sekolah akademi duduk di depan dengan 6 tetua di sampingnya, mengawasi kompetisi untuk mencegah terjadinya kecurangan. Waktu terus berjalan, ada Gu Master muda keempat, lalu yang kelima dan keenam yang melangkah ke langkah penting terakhir ini satu demi satu. Pada dasarnya kita dapat memastikannya sekarang, pemenangnya akan berasal dari antara Cao Yu, Xielan dan Luwen. Selama mereka tidak membuat kesalahan, mereka adalah 3 teratas. Gu Master lainnya juga telah mencapai langkah terakhir, tetapi sudah terlambat. Sementara para penonton berdiskusi di luar alun-alun, para tetua juga diam-diam berkomunikasi. Penatua Aula Pemurnian menghabiskan seluruh upayanya untuk mengasuh mereka bertiga. Mereka berada di level atas bahkan di benua tengah. Mereka benar-benar murid yang berharga dari seorang guru yang brilian. Seorang tetua memuji, "Hehehe, saya tersanjung, saya tersanjung." Ketiga anak ini memiliki bakat, tetapi itu sebagian besar karena dukungan kepala sekolah. Jika tidak, mereka tidak akan begitu akrab dengan langkah-langkah pemurnian. Penatua Aula Pemurnian sangat rendah hati. Kepala akademi tidak berbicara. Penatua Aula Pemurnian mengalihkan topik pembicaraan saat dia berbicara tentang Hong Yi. Ngomong-ngomong, putramu, Hong Yi juga memiliki bakat seperti itu, dia sekarang berada di final. Terutama, dia bukan murid Aula Pemurnian, sangat mengesankan bahwa dia berhasil mencapai hasil seperti itu meskipun hanya sedikit berlatih. Semua tetua saling memandang. Mereka diam-diam membenci Penatua Aula Pemurnian karena menjilat kepala sekolah dengan begitu lancar, tetapi mereka semua menyuarakan persetujuan mereka dengannya. Memang, dengan garis keturunan kepala sekolah, bagaimana mungkin dia lemah? Saat pertama kali masuk akademi, dia masih tidak mencolok. Tapi sekarang, Hong Yi sudah menjadi pemimpin para murid, di masa depan, dia pasti akan menjadi pemimpin di suatu tempat. Kepala sekolah mendengus, "Kau memujinya karena dia anakku, apa kau pikir aku tidak tahu? Dia bisa masuk ke final karena keberuntungannya yang buruk. Dia mencoba segalanya tanpa bekerja keras untuk semuanya. Dengan mempelajari segalanya, dia juga tidak terampil dalam setiap aspek. Setelah kompetisi ini, kirim dia ke pengasingan selama 7 hari, sehingga dia bisa merenungkan dirinya sendiri." Para tetua terdiam. Kepala sekolah memiliki beberapa putra. Hong Yi adalah yang paling cakap, tetapi dia adalah putra seorang selir dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Dia memiliki sifat pemberontak dan karenanya sering ditekan oleh kepala sekolah. Kali ini, Hong Yi mendaftar untuk kompetisi jalur pemurnian tanpa sepengetahuan ayahnya. Saat ini, dahi Hong Yi dipenuhi keringat saat dia melihat gumpalan api di tangannya. Di dalam api, cacingku perlahan-lahan terbentuk. Akhirnya aku sampai di langkah terakhir. Sayang sekali aku membuang-buang waktu terlalu banyak. Hong Yi mengamati yang lain saat sedang menyempurnakan diri. Dia melihat api milik Cao Yu, Xielan dan Luwen telah menyusut menjadi seukuran sumbu. Hong Yi tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk menang. Sebenarnya, dia memiliki bakat jalur pemurnian yang lebih hebat daripada Cao Yu dan dua lainnya. Namun, dia sangat sedikit berlatih. Salah satu alasannya adalah karena ini bukan jalur utamanya. Dia tidak dapat mengalihkan terlalu banyak perhatian ke sana karena dia kekurangan waktu yang dapat dia investasikan. Kedua, dia tidak memiliki dukungan finansial, meskipun dia memiliki beberapa pertemuan yang kebetulan, ayahnya tidak mendukungnya, dia hanya dapat mengolah jalur utamanya. Sialan, ayah telah memperhatikan niatku, aku ingin tablet peringatan ibuku ditempatkan di aula leluhur, tetapi ayah mengikuti aturan leluhur dengan ketat, mengapa dia mengizinkannya? Dia ingin aku menjadi seperti saudara-saudaraku yang lain, mematuhinya tanpa pertanyaan, dan tidak menantang prestisenya. Tetapi klan Hong benar-benar tidak adil kepada ibuku, ini ketidakadilan. Jika aku tidak mencari keadilan untuk ibuku, aku bukan anak yang berbakti. Lupakan saja, pada titik ini,
aku hanya bisa mengambil risiko dan mencoba dalam kegelapan. Penyempurnaan Gu berwajah merah ini biasanya selesai dalam sekejap di tangan seorang ahli jalur penyempurnaan. Namun, apinya sulit dikendalikan, sehingga yang lain melambat pada langkah ini. Tentu saja, aku tidak bisa menyelesaikannya dalam sekejap, tetapi jika aku bisa melampaui kecepatan mereka, aku akan memiliki kesempatan untuk menang. Hong Yi mengambil keputusan, dia segera bertindak. Baik para murid di sekitarnya maupun para tetua di panggung, mereka dengan cepat menyadari tindakan Hong Yi. Semua orang menggelengkan kepala, dia sangat naif. Hong Yi mengambil risiko, tetapi bagaimana dia bisa membalikkan keadaan ini? Kecuali jika dia adalah seorang ahli jalur penyempurnaan. Dia jelas bukan seorang ahli jalur penyempurnaan, dia mencari kehancurannya sendiri, lihat, apinya sudah tidak terkendali. Oh tidak, Hong Yi berteriak dengan cemas, api di tangannya berkedip-kedip, mengeluarkan suara berderak saat terbakar, api itu akan meledak. Kekuatan ledakan itu tidak akan menakutkan, lagi pula ini adalah ujian dari akademi, mereka khawatir tentang keselamatan para murid. Aku gagal, hati Hong Yi hancur, api di tangannya benar-benar kehilangan kendali, bahkan terbang menjauh dari tangannya. Seketika, Hong Yi merasa sangat getir. Aku tetap gagal pada akhirnya, aku. Dia telah berlatih penyempurnaan Gu selama beberapa malam terakhir, dia telah berusaha keras pada menit-menit terakhir tetapi menjadi dingin dalam prosesnya, karena dia sekarang menenangkan dirinya sendiri, dan tubuhnya penuh keringat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersin. Bersinnya meniup api dan api itu langsung padam. Gu berwajah merah yang telah disempurnakan jatuh ke lantai beton panggung dengan suara keras. Aku berhasil menyempurnakannya. Hong Yi tertegun. Semua orang menghentikan gerakan mereka di tempat. Gu, seorang tetua yang sedang minum teh memuntahkan semua teh yang ada di mulutnya. Bahkan kepala akademi, ayah Hong Yi, berdiri tanpa sadar, dia memiliki ekspresi aneh, dia tercengang, bersin ini benar-benar bekerja seperti metode master jalur penyempurnaan, menyebabkan langkah terakhir penyempurnaan selesai dalam sekejap, menciptakan Gu berwajah merah. Hong Yi, bocah ini, sungguh sial macam apa ini? Tanah terberkati Hu Immortal, Fang Yuan, Tai Bai Yun Seng, roh tanah Hu Immortal, dan Hei Loulan melayang di udara, menunggu dimulainya malapetaka duniawi. Bencana duniawi apa yang akan terjadi kali ini? Hu Immortal kecil menatap gurunya. Fang Yuan menyentuh kepala kecilnya, jangan khawatir, kali ini, situasinya berbeda dari terakhir kali. Kita memiliki 3 Gu Immortal di sini, dan Gunung Danghun beserta banyak sumber daya kita telah dipindahkan, fondasi tanah terberkati ini sangat terkuras. Selain itu, aku meningkatkan keberuntunganku sendiri, aku memiliki keyakinan 80% untuk melewati malapetaka ini. Jalan surga adalah mengambil kelebihan dan mengisi kekurangan, menekankan pada keseimbangan. Semakin dalam fondasi tanah yang diberkati, semakin kuat kesengsaraan surgawi atau malapetaka duniawi. Karena itu, Fang Yuan memindahkan Gunung Danghun dan semua sumber daya berharga lainnya ke dalam lubang abadi Tai Bai Yun Seng. Dengan cara ini, dengan sedikit keberuntungan di tanah yang diberkati, kesengsaraan surgawi atau malapetaka duniawi akan jauh lebih lemah. Di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, ia mempelajari tentang kekuatan jalur keberuntungan. Ia tahu bahwa semakin kuat keberuntungannya sendiri, semakin lemah kesengsaraan surgawi atau malapetaka duniawi. Orang bisa mengatakan bahwa Fang Yuan telah melakukan semua persiapan yang mungkin. Namun meskipun demikian, masih ada 20% kemungkinan bahwa ia akan gagal dalam melawan malapetaka duniawi. Alasannya adalah bahwa ada banyak sekali jenis malapetaka duniawi, tidak diketahui yang mana yang akan datang. Malapetaka duniawi memiliki segala macam efek aneh, bahkan kemampuan yang langka dan tidak pernah terdengar pun mungkin terjadi, bahkan yang belum pernah terlihat sebelumnya dapat muncul, kesulitan untuk melawannya akan jauh lebih besar. Saat mereka menunggu, Ki Bumi mulai bergemuruh saat malapetaka duniawi dimulai. Tangkai demi tangkai bunga menembus tanah-tanah suci Hu Immortal saat mereka tumbuh dengan cepat, dalam waktu beberapa tarikan napas, tangkai bunga merah cerah tumbuh di sekitar tanah suci Hu Immortal. Ini adalah, para abadi ragu-ragu, bunga-bunga itu mekar ke segala arah. Bunga-bunga ini sangat besar, seukuran wajah seseorang. Kelopaknya lembut dan halus seperti sutra, mereka berlapis di atas satu sama lain, setiap bunga memiliki setidaknya 6 lapis kelopak, dan total sekitar 100 kelopak.
Ini adalah racun darah Keria. Fang Yuan berkata dengan nada pelan. Dia mengenali bunga ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Memikirkan bahwa malapetaka duniawi ini adalah jenis malapetaka darah. Bunga Keria racun darah ini hanya membutuhkan waktu 10 napas dari kuncup hingga layu. Saat layu, kelopak dan akarnya akan berubah menjadi genangan racun. Darah beracun akan mencemari tanah yang diberkati, menyebabkan kerusakan luas pada kehidupan, yang menyebabkan kerugian besar. Hanya teknik jalur kayu yang khusus menangani bunga Keria racun darah ini. Selain itu, setiap Keria racun darah yang dihancurkan juga akan berubah menjadi genangan darah beracun. Namun pada kenyataannya, bahkan jika Fang Yuan memiliki teknik jalur kayu, sudah terlambat. Ada begitu banyak bunga Keria racun darah di seluruh tanah yang diberkati Hu Immortal, apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya? Jadi, meskipun ada 3 Gu Immortal di sisinya, menghadapi lautan luas bunga Keria racun darah, mereka tidak berdaya. Bunga Keria racun darah dengan cepat layu, karena darah beracun menutupi permukaan tanah seperti lapisan air. Permukaan airnya tidak dalam, kira-kira setinggi mata kaki seseorang, tetapi airnya membasahi seluruh tanah suci Hu Immortal. Danau di bagian timur tanah suci itu telah tercemar sepenuhnya. Kelompok rubah dan serigala di bagian barat tanah suci itu menghadapi kematian yang tak terhitung jumlahnya. Mayat-mayat tergeletak di genangan darah, darah mereka mengalir keluar dan menambah genangan darah beracun. Para budak manusia batu di bagian selatan terbangun dengan kasar. Banyak manusia batu yang memiliki bunga Keria racun darah yang tumbuh di tubuh mereka. Setelah bunga itu layu, darah beracun mengalir keluar saat para manusia batu berteriak kesakitan, tetapi hanya sedikit dari mereka yang mati. Tai Bai Yun Seng merasakan hawa dingin saat dia melihat ke langit, mendesah, surga benar-benar tidak akan memberi kita waktu yang mudah. Fang Yuan tersenyum pahit. Hei Loulan menghiburnya, kesengsaraan sulit untuk ditanggung, situasi saat ini sudah cukup baik. Melihat darah beracun di seluruh tanah yang diberkati, meskipun sebagian besar tanah tercemar dan kerugianmu parah, Ki bumi telah tenang, bencana duniawi ini sudah berakhir. Mata Little Hu Immortal berair, Guru, kita harus membersihkan darah beracun. Tanahnya tercemar, tidak akan menghasilkan apapun selama beberapa tahun ke depan. Kelinci bunga merah muda, kelompok serigala, dan kelompok rubah kita menderita kerugian besar dalam jumlah. Fang Yuan segera bergerak. Dia menggunakan Gu abadi penarik air untuk menyedot darah beracun ke dalam lubang abadi miliknya sendiri. Lubang abadi miliknya adalah tanah mati, penuh dengan energi kematian dan tidak memiliki kehidupan. Darah beracun tidak dapat mencemari apapun. Namun, darah beracun itu ada di seluruh tanah yang diberkati, jangkauannya terlalu luas, bahkan jika Fang Yuan menggunakan Gu abadi penarik air, efisiensinya terlalu rendah. Dia merasa sedikit menyesal dalam hati, jika aku tahu ini, aku tidak akan menggabungkan Gu abadi gunung penarik ke dalam jurus pamungkas, diri yang maha kuasa, aku akan menggabungkan Gu abadi air penarik terlebih dahulu. Dengan begitu, efisiensiku akan lebih tinggi, dan pengeluaran saripati abadiku akan lebih rendah. Manusia mengusulkan, surga yang menentukan, pepatah ini cocok dengan situasi saat ini. Setelah menghabiskan sehari semalam, Fang Yuan akhirnya mengekstrak semua darah beracun di tanah yang diberkati ini dan memindahkannya ke lubang abadi miliknya. Selama periode ini, dia bekerja tanpa henti, dia tidak beristirahat atau tidur. Dia menghabiskan cukup banyak saripati abadi anggur hijau selama proses tersebut. Menghilangkan polusi darah beracun tidak dapat ditunda. Semakin lama dia melakukannya, semakin dalam polusinya, dan semakin besar efek sampingnya. Meskipun darah beracun telah dihilangkan, tanah di permukaan tanah yang diberkati itu sepenuhnya beracun, meremasnya dengan tangan akan menghasilkan bubur merah berdarah. Jika tidak diselesaikan, dalam beberapa hari, lapisan tanah ini akan membusuk sepenuhnya, berubah menjadi darah beracun dan mencemari tanah di area lain. Fang Yuan segera mengambil keputusan, menyingkirkan lapisan tanah ini. Meskipun Tai Bai Yun Seng memiliki lanskap seperti sebelumnya untuk mengembalikan tanah kembali ke keadaan semula, Fang Yuan tidak mengadopsi metode itu. Jadi, Fang Yuan, Tai Bai Yun Seng, dan Hei Loulan bekerja sama, menghabiskan beberapa hari dan akhirnya menyingkirkan lapisan tanah. Fang Yuan memindahkan semua tanah beracun ke dalam lubang abadinya, bahkan dengan tubuh zombie abadinya, dia sangat kelelahan. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, melihatnya dari perspektif lain,
itu adalah hal yang baik bahwa Fang Yuan menyingkirkan area utara tanah yang diberkati sebelumnya bencana duniawi ketujuh di tanah yang diberkati Hu. Immortal akhirnya berakhir. Setelah itu, melihat kembali bencana duniawi ini, tidak ada yang benar-benar berbahaya. Namun bencana duniawi ini menargetkan kelemahan Fang Yuan, itu sangat tidak menyenangkan. Fang Yuan dan dua Gu Immortal lainnya hanya bisa menyaksikan bencana duniawi berkembang, membuat kompensasi sebanyak mungkin setelahnya. Setelah bencana duniawi berakhir, Hei Loulan terus tinggal di tanah yang diberkati Hu Immortal, tempat ini adalah yang paling aman untuk ditinggalinya saat ini. Di bawah pengaturan Fang Yuan, dia terus menggunakan ki kekuatan Gu Immortal, membantu para budak pria berbulu di sarang batu, memurnikan sejumlah besar Gu Ersak. Saat ini, ada gunung Gu Ersak di gudang. Gu Ersak adalah Gu yang dapat dikonsumsi satu kali, dipasangkan dengan Gu isi perut dan dijual bersama. Sebelum kesengsaraan, Fang Yuan telah memanfaatkan Hei Loulan sepenuhnya. 3 sarang batu memurnikan Gu dengan gila-gilaan, menciptakan sejumlah besar Gu Ersak. Saat ini, ada banyak Gu Ersak, produksi Gu isi perut tidak dapat mengimbanginya. Fang Yuan mengubah rencana penyempurnaannya, ia membuat 1 sarang batu untuk menyempurnakan Gu Ersak, sementara 2 lainnya menyempurnakan Gu Bintang Fana. Hal ini membuat Hei Loulan menggertakkan giginya karena marah. Karena kesepakatan mereka sebelumnya adalah, sebelum kesengsaraan, Hei Loulan akan membantu para pria berbulu itu menyempurnakan Gu Ersak. Setelah Gu Ersak ini digunakan untuk menyimpan Gu isi perut dan dijual untuk mendapatkan keuntungan, semuanya akan diberikan kepada Fang Yuan. Sekarang setelah tanah yang diberkati Hu Immortal telah melewati kesengsaraan, mulai sekarang, penjualan Gu isi perut akan mencakup bagian keuntungan Hei Loulan. Hei Loulan juga kekurangan uang. Atau lebih tepatnya, setiap Gu Immortal yang baru saja naik menjadi abadi seperti dia akan kekurangan uang. Terutama sekarang, ketika kekayaan perilisan menyusut, dia tidak dapat mendukung kultivasi Hei Loulan lagi. Keinginan Hei Loulan terhadap batu esensi abadi berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Namun, tepat saat dia ingin mulai membangun dan mengumpulkan fondasinya, Fang Yuan mengecilkan produksi Gu kantung udara. Hei Loulan tidak berdaya. Ketiga sarang batu itu adalah milik Fang Yuan, dia dapat memurnikan apapun yang dia inginkan, dia tidak perlu meminta masukan darinya. Namun, apakah Hei Loulan orang yang mudah menyerah? Dia menemukan Fang Yuan dan berbicara dengannya, berharap bahwa dia akan mengalokasikan setidaknya 2 sarang batu untuk memurnikan Gu kantung udara, sehingga dapat meningkatkan penjualan Gu isi perut. Fang Yuan melayaninya dengan antusias, menceritakan kesulitannya dengan penuh emosi. Peri Loulan, aku juga ingin meningkatkan produksi. Aku sedang sakit kepala hebat sekarang, kau juga telah melihat berapa banyak manusia berbulu yang telah hilang dalam produksi Gu kantung udara. Jika aku ingin menambah jumlah manusia berbulu, biayanya akan naik. Sementara itu, memurnikan Gu bintang jauh lebih ringan dan akan menyebabkan lebih sedikit kematian pada manusia berbulu. Pada titik ini, aku telah kehilangan sekitar 30% manusia berbuluku. Jika ini terus berlanjut, aku harus membeli budak manusia berbulu. Namun kau baru saja menyaksikan tanah terberkati Hu Immortal mengalami kesengsaraan, kerugiannya sangat besar, sekarang perlu lebih berhemat. Hei Loulan mendengar ini dan mengerutkan kening, dia merasa kesal dalam hati, dia hampir kehilangan kendali dan berteriak, kau membohongiku. Bahkan jika Hei Loulan tidak tahu tentang total aset Fang Yuan, dia tahu ini, sebelum kesengsaraan, Fang Yuan telah mentransfer semua sumber dayanya yang berharga ke lubang abadi Tai Bai Yun Seng, dia tidak mengalami kerugian besar. Sementara itu, di tanah terberkati Jadepul, dia merebut begitu banyak sumber daya dan bahkan memperoleh jiwa Dong Fang Changfan, dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu pemenang terbesar dari orang-orang di Taiqiu. Penjualan Gu isi perut sangat diminati, sebagian besar keuntungannya diberikan kepada Fang Yuan. Tidak peduli seberapa miskinnya Fang Yuan, dia pasti mampu membeli sekelompok budak pria berbulu. Fang Yuan meratapi kemiskinannya kepada Hei Loulan, melihat bahwa dia tidak bahagia. Dia terus tersenyum, berkata, sebenarnya, menurut pendapatku, saranku sebelumnya cukup tepat. Kita dapat mengumpulkan dana yang besar dan membeli pengalaman dan pengetahuan tentang membesarkan pria berbulu, sebelum membeli budak dan membesarkan mereka sendiri. Ini adalah investasi jangka panjang, ini sangat berharga dalam jangka panjang. Fang Yuan menyebutkan sarannya lagi saat Hei Loulan mendesah dalam benaknya. Rencana Fang Yuan menguntungkan mereka berempat.
Namun, saat pertama kali dia menyebutkannya, mengapa Peri San langsung menolak? Karena begitu rencana ini berhasil, Fang Yuan adalah pemenang terbesar. Ini memberinya terlalu banyak bantuan. Di antara mereka berempat, Fang Yuan paling membutuhkan budak manusia berbulu. Dia memiliki sarang batu dan dapat menggunakannya dengan nilai terbaik. Rencana kultivasi Fang Yuan melibatkan penyempurnaan sejumlah besar gufana. Namun, Hei Loulan, Peri San, dan Tai Bai Yun Seng tidak membutuhkannya. Jika rencana ini berhasil, Hei Loulan dan yang lainnya perlu menginvestasikan waktu dan uang untuk membesarkan manusia berbulu. Penggunaan terbaik dari ini adalah untuk menjual budak manusia berbulu. Namun, lubang abadi mereka tidak cocok untuk membesarkan manusia berbulu. Sementara itu, tanah terberkati Hu Immortal adalah lokasi yang jauh lebih baik. Fang Yuan tidak hanya bisa menjual budak-budak manusia berbulu dan memiliki keuntungan terbesar dalam membesarkan mereka, dia bahkan bisa menggunakan mereka untuk memurnikan Gu dan menjual Gu manusia dalam jumlah besar. Justru karena ini, Peri San menolaknya. Fang Yuan berkembang terlalu cepat, seorang dewa Gu berpengalaman seperti Peri San tidak bisa membiarkannya lebih jauh. Meskipun mereka adalah sekutu, aliansi pegunungan bersalju pada akhirnya akan berakhir. Setelah bekerja sama dengan Fang Yuan berkali-kali, apakah Hei Loulan dan Peri San tidak akan menyadari betapa tidak bermoral dan kejamnya perencana jahat ini? Hei Loulan menghela napas, alisnya berkerut erat, dia tidak melanjutkan pembicaraan, dia berbalik dan pergi. Fang Yuan tersenyum saat dia mengantarnya pergi dan melihatnya pergi, dia berteriak, ini bukan masalah yang mendesak, Peri, pikirkanlah. Hei Loulan terbang di udara sambil mengejek kata-kata ini dalam hati, pikirkan apa? Aku tidak percaya kau bisa terus seperti ini. Kau hanya menggunakan satu sarang batu untuk memurnikan Gu kantung udara, penjualan Gu isi perut akan turun setengahnya. Dengan begitu, pendapatan bulananmu juga akan menyusut drastis. Kau menghabiskan lebih banyak uang daripada aku setiap bulan, aku tidak percaya kau bisa menahannya. Oh, tunggu, tidak. Setelah beberapa napas, kecepatan terbang Hei Loulan melambat, meskipun ia memurnikan lebih sedikit Gu kantung udara. Fang Yuan memiliki persediaan yang sangat banyak. Ia benar-benar dapat menggunakan persediaan ini untuk mengimbangi penjualan Gu isi perut, atau bahkan menjualnya beberapa kali lipat dari jumlah saat ini. Hei Loulan terbang semakin lambat, hatinya semakin dingin, ini adalah rencana licik Fang Yuan, dia menargetkanku. Pendapatan bulanannya tidak akan turun, bahkan bisa naik. Bagaimana denganku? Semua Gu ersak dalam inventaris disempurnakan olehku, tetapi menurut transaksi kita sebelumnya, aku tidak bisa mendapatkan keuntungan darinya. Sementara itu, bibi kecil memiliki banyak masalah yang harus dihadapi sekarang. Fang Yuan memanfaatkan waktu ini dan memanfaatkanku. Oh, bagaimana aku bisa menyebabkan lebih banyak masalah pada bibi kecil sekarang? Dia sudah cukup membantuku. Hati Hei Loulan terasa dingin, dia kembali ke sarang batu, melihat 3 bangunan megah, dia tersentak sadar. Dibandingkan dengan Fang Yuan, aku memiliki banyak kekurangan, ada banyak hal yang lebih buruk dariku. Aku memiliki fisik bela diri sejati kekuatan hebat, Fang Yuan hanyalah zombie abadi, tetapi tanpa disadari, dia telah melangkah jauh di depanku. Kupikir kemampuanku dalam merencanakan dan berkomplot itu bagus, tapi Fang Yuan memiliki kedalaman yang tak terduga, dia jauh lebih cerdik. Aku bangga memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tapi Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya dapat bertarung di peringkat 7. Kelemahan terbesarku adalah aku tidak memiliki dukungan ekonomi. Kultivasi Gu Immortal bukan hanya tentang bertarung, manajemen adalah fondasinya. Dalam aspek ini, saya jauh tertinggal dari Fang Yuan. Memikirkan hal ini, Hei Loulan mengulurkan lengannya dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Sudah waktunya bangun. Wajah Hei Loulan terasa perih karena kesakitan, tetapi matanya tajam seperti kilat, ekspresinya tegas seperti baja. Sejak usia muda, aku dibesarkan sebagai penerus pemimpin suku. Sebagai seorang Master Gufana, aku tidak kekurangan sumber daya, aku tidak harus mengelola sumber daya, jadi aku kurang memiliki kesadaran dalam aspek ini. Fang Yuan, aku harus berterima kasih padanya karena telah membangkitkan persepsiku tentang hal ini. Memang, guru terbaik seringkali adalah musuh terkuatmu. Aku telah memutuskan, langkah pertamaku saat ini adalah menjadi benar-benar mandiri. Hei Loulan benar-benar seorang jenius yang cakap,
dia menyadari kekurangannya sendiri dan memiliki keberanian untuk mengakuinya, berusaha untuk membuat perubahan. Setelah dia sadar, dia tidak mendekati Fang Yuan lagi. Dia memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri, menemukan bisnis yang cocok untuk dikembangkan oleh bukaan abadi miliknya, bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan paling banyak. Dengan cara ini, bahkan jika hanya satu sarang batu yang memurnikan gu kantung udara, itu tidak menjadi masalah. Karena sekarang, dia punya lebih banyak waktu untuk belajar dan mengumpulkan fondasinya, untuk memikirkan bagaimana dia bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Fang Yuan sangat sibuk. Pertama-tama dia mengeluarkan Gunung Danghun dari lubang abadi Tai Bai Yun Seng, dan mengembalikannya ke pusat tanah suci Hu Immortal. Selanjutnya, dia mulai membuat rumah baru untuk ikan naga dan ikan gelembung udara. Meskipun darah beracun telah terkuras keluar dan permukaan tanah yang rusak telah disingkirkan, tanah yang tersisa masih berwarna merah muda. Jika seseorang mencengkeramnya dengan kuat, darah akan mengalir keluar darinya. Fang Yuan memutuskan untuk menata ulang seluruh tempat. Ini adalah proyek besar. Pertama-tama dia menggali di sekitar danau dan kolam asli. Selanjutnya, dia mulai menyiapkan cacing gu dan membentuk formasi gu di tengah tanah. Dari dasar setiap formasi gu, dia membeli sejumlah besar tanah subur dan mengisi tanah dengannya. Tanah baru diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis. Di danau yang membesarkan ikan naga, Fang Yuan menggunakan tanah sisik naga. Jenis tanah ini kasar dan keras, dilihat dari jauh, menyerupai lapisan sisik naga. Faktanya, itu adalah tanah tempat tinggal binatang buas tipe naga, naga purba, atau bahkan naga purba yang tak terlupakan, yang disuntik dengan aura naga. Ikan naga yang hidup di danau yang terbuat dari tanah sisik naga akan memiliki dorongan yang lebih besar untuk berkembang. Biak, danau yang membesarkan ikan gelembung udara terbuat dari tanah akar giok. Tanah ini dingin seperti es saat dipegang, dan jika diremas dengan kuat, akan berubah menjadi giok. Tanah akar giok biasa akan membentuk urat ki yang menyerupai pembuluh darah manusia, mereka juga tampak seperti akar ginseng. Itu juga alasan untuk namanya. Ketika ikan gelembung udara hidup di lingkungan seperti itu, masa hidup mereka akan meningkat pesat, dan mereka akan jauh lebih kuat. Karena tanahnya, daerah tempat ikan naga dan ikan gelembung udara tinggal disebut Danau Sisik Naga dan Danau Akar Giok. Kedua danau ini berada di bagian timur tanah terberkati Hu Immortal, mereka adalah danau terbesar dan kedua terbesar. Danau Sisik Naga adalah yang terbesar, ada sejumlah besar ikan naga di dalamnya, bahkan ada ikan naga buas yang terpencil. Di atas Danau Akar Giok, ada lapisan awan tebal, ada rumput pecahan bintang yang tumbuh di awan, membentuk dataran awan. Kelompok kunang-kunang cahaya bintang memakan rumput pecahan bintang, mereka menari di udara di dataran, membentuk pemandangan langit dengan bintik-bintik cahaya bintang yang indah.